البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-babul hadi wa tis'un babul wa'd wal iqtisadi fi. Bab yang membahas tentang wa'd, yaitu nasihat, petuah dan sederhana di dalam memberikan nasihat tadi. Qala Allah taala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Perintah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaklah umat manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat dan petuah yang baik. Yang setelahnya apa? Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Baik. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, maknanya adalah wahai Muhammad, dakwahilah umat manusia. Karena kita tahu di sini maf'ul bihnya terhapus. Asalnya apa? Ud'un nas atau ud'uhum. Maf'ul bihnya dihapus menunjukkan dia ini adalah umum, semua diseru ke situ. Dan perintah kepada Nabi itu juga perintah kepada kita, karena Nabi adalah teladan kita. Baik. Ila sabili rabbik, ke jalan Rabbmu. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Ibnu Jarir, yaitu kepada syariat Rabbmu. Karena barang siapa menjalankan syariat Allah, menjalankan perintah dan larangan, menjalankan ketakwaan, berarti dia ada di jalan Allah. Bukan di jalan syaitan, bukan di jalan hawa nafsu. Inilah jalan Allah. Intinya adalah melaksanakan syariat. Berarti berdakwah ke jalan Allah maksudnya adalah mengajak umat manusia untuk mengikuti syariat Allah Ta'ala. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam syarah beliau terhadap Kitabut Tauhid Al-Qaulul Mufid. Di sini ada isyarat untuk ikhlas, karena banyak dari para dai bukan mengajak ke jalan Allah, tapi mengajak kepada jalan dirinya sendiri, yaitu agar mengkultuskan dirinya. Percayalah sama saya, takkan saya bohong sama kalian. Padahal berapa banyak ulama yang buruk, dai yang buruk. Nah, itu hakikatnya adalah bukan mengajak orang ke jalan Allah, tetapi ke jalan dirinya sendiri, menampilkan kehebatan diri sendiri agar orang kagum dan kemudian mengkultuskan dia. Seperti ucapan orang sufiyah itu, ya muridi tamasak bidzaili unjika min nari, atau kalam-kalam macam itu. Wahai orang yang menginginkan saya, peganglah ekor dari pakaian saya akan menyelamatkan engkau dari api saya. Kenapa api saya? Kan Anallah, katanya kan gitu. Anallah subhani ma'azamasyani. Saya adalah Allah, maha suci saya, alangkah besarnya nilai saya. Ajaib, orang memuji sampai separah itu diri sendiri. Ini sufi. Baik. Sementara Allah mengajak ke jalannya, bukan ke jalan makhluk. Baik. Dan jalan tadi dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya syariat itu memang datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk dari orang yang meragukannya. Baik. Kalau ini dari Allah, pasti dia itu maksum, pasti dia itu terpelihara. Baik. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Qur'an itu tidak didatangi kebatilan dari arah depan ataupun dari arah belakang, maksudnya dari segala penjuru tentunya. Karena dia diturunkan dari zat yang maha penuh hikmah lagi maha terpuji. Maka dijamin jalan Allah adalah jalan yang terpelihara dan dia adalah jalan yang sempurna. Maka orang tak perlu ragu kalau ini adalah jalan Allah, hendaknya diikuti. Bagaimana kita tahu ini jalan Allah? Ya dilihat dari dalil-dalilnya. Bukan sekedar jaminan ustadz atau jaminan kiai, jaminan ulama atau siapa, tapi dilihat dari hujah dan dalilnya. Bil hikmah. Tayyib, al-hikmah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, tapi beliau juga menukilkan dari Ibnu Jarir, maksudnya adalah meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Tayyib, ini adalah al-hikmah.
Dan juga yang lain menafsirkan sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Miftah Daris Sa'adah, yaitu bil kitabi was sunnah. Karena Al-Qur'an dikatakan hikmah, as-sunnah juga dikatakan hikmah. Dan kedua penafsiran tidak saling bertentangan. Karena Al-Qur'an dan sunnah pasti meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Maka ini bagian dari itu. Berarti apa? Dakwah memang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan dalil-dalil yang jelas, bukan dengan perasaan, bukan dengan atifiyah, juga bukan dengan istisanat, menganggap baik sesuatu, padahal menyelisihi dalil, menyelisihi prinsip-prinsip kebenaran dan sebagainya, cuma pakai perasaan. Atau sebagian orang menjadikan hasil yang nampak indah sebagai bukti kebenaran, walaupun menyelisihi manhaj salaf, hasilnya bagus tuh, nah ini menunjukkan jahilnya dia. Kita tidak disuruh untuk menjamin hasilnya, tapi kita disuruh untuk setia pada kebenaran. Adapun hasilnya itu terserah Allah. Orang menerima kebenaran atau tidak, yang penting jalan kita sudah betul, sudah mengikuti jalan Nabi. Bukan berarti ikut jalan yang betul pasti apa keras dan kasar, tidak demikian. Ada tahapan-tahapannya. Wal mau'izatil hasanah. Al-mau'izah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Sahih Bukhari beliau, maksudnya adalah at-tadhkir bisu'il awaqib, yaitu mengingatkan tentang buruknya akibat-akibat. Itu mau'izah, walaupun boleh jadi lebih luas, intinya adalah petuah-petuah yang baik, juga peringatan-peringatan. Kalau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab tadi itu Miftah Daris Sa'adah mengatakan al-mau'izatul hasanah adalah at-targhib wa tarhib, dan itu lebih luas. Yaitu ada targhib, ada penyemangatan, ada berita gembira tentang pahala, dan juga ada tarhib, yaitu penakut-nakutan, peringatan tentang adanya dosa dan hukuman. Nah, itu bagian dari makna apa? Mau'izah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Dan ini semua penafsir sama, intinya di dalam berdebat itu kata mereka tujuannya bukan untuk mengikuti hawa nafsu dan bukan pula untuk mencari kemenangan pribadi, tetapi tujuannya adalah yaitu memakai cara yang terbaik, yaitu dengan memberikan hak masing-masing dari orang yang berdebat. Ini diizinkan bicara sampai selesai, kemudian yang ini diizinkan bicara sampai selesai, masing-masing diizinkan untuk menyampaikan hujah. Bukan yang ini minta untuk hujah kelompoknya ditampilkan, tapi ketika pihak lain ingin menampilkan hujah, langsung di-ban, langsung dilarang, langsung diancam. Ini tidak betul. Itu bukan jidal dengan cara yang terbaik. Bahkan bukan cara yang baik, itu tidak adil namanya. Dan dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika membahas ayat ini di dalam tafsir beliau, di dalam ayat ini ada isyarat untuk bersabar menghadapi ujian dan cabaran, karena tidak ada orang yang menyampaikan kebenaran dan menyelisihi kebatilan kecuali pasti dia akan diganggu oleh orang-orang. Dan ini juga, tafsir ini juga disebutkan bukan dinukilkan, tapi juga disebutkan kalimat yang seperti itu oleh Imam As-Sa'di. Orang-orang yang menyampaikan kebenaran, memberikan nasihat dan perdebatan, walaupun caranya sudah baik, dia pasti akan diganggu dan disakiti. Maka ayat ini ya rahmatullah memberikan isyarat wajadilhum billati hiya ahsan, ada isyarat jangan membalas kejelekan mereka dengan cara kita bermaksiat kepada Allah. Mereka memburuk-burukkan airat, kemudian kita juga ikut-ikutan memburuk-burukkan airat kehormatan mereka. Kata Imam As-Sa'di tidak perlu. Tapi apa? Setiap orang yang menyampaikan kebenaran pasti kehormatannya akan dicemarkan oleh orang-orang. Karena karakter manusia apabila hawa nafsunya ditentang, mereka akan marah dan kemudian mencari-cari aib untuk merusak kehormatan dari orang yang menasihatinya. Maka jangan engkau membalas dengan cara yang seperti itu, tapi debatlah dengan cara yang terbaik, bukan membalas dosa dengan berbuat dosa pula. Nah, ini termasuk kedalaman tafsir dari para ulama. Padahal ayat ini tidak bicara masalah kesabaran, tapi tahu-tahu isyaratnya sampai ke situ, karena bagian dari jidal billati hiya ahsan adalah tidak membalas dosa dengan dosa dan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang dialami. Kemudian mereka para mufassirun menampilkan
firman Allah Ta'ala di dalam surat Luqman, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, tegakkanlah sholat, perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan laranglah dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap perkara yang menimpa dirimu. Kata beliau, ini isyarat orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, dia pasti akan diuji oleh para pengekor hawa nafsu dengan gangguan-gangguan dan sebagainya. Baik. Cuma kalau ditanya apa sisi pendalilan dari ayat ini terkait dengan bab kita ini al-wa'ad, zahirnya karena apa? Babul wa'ad, yaitu wal mau'izatil hasanah. Jadi di antara pola dakwah adalah memberikan mau'izah, memberikan petuah-petuah, nasihat-nasihat, bukan hanya mengajarkan fikih, tapi juga ada peringatan-peringatan di balik itu. Makanya ayat ini dimasukkan di dalam bab ini. Baik, kita masuk ke, kita ambil sedikit ya, atau ambil sedikit dari bab yang dari hadis yang berikutnya, hadis yang ini. Al hadisul hadi wal arbaun ba'da sab'imi'ah 741. Wa an Abi Wa'il Syaqiq ibni Salamah rahimahullah qala kana ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu yudzakkiruna fi kulli khamis. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an selalu memberikan peringatan kepada kami setiap hari Kamis. Faqala lahu rajul, kemudian ada seseorang berkata kepada beliau, ya Aba Abdurrahman, lawaditu annaka dzakkartana kulla yaum. Sungguh saya menginginkan seandainya Anda memberikan peringatan kepada kami setiap hari. Faqal ama innahu yamna'uni min dzalik. Sesungguhnya ini ama, ini harfu tanbih. Sesungguhnya yang menghalangi saya untuk melakukan itu ani akrahu an umillakum, karena saya tidak suka membuat kalian bosan. Wa inni atakhawwalukum bil mau'izah, dan sesungguhnya saya menyela-nyelai kalian dengan petuah. Mungkin apa, tiap hari ada daras, ada pelajaran, tapi yang namanya petuah itu mungkin seminggu sekali dan sebagainya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha, sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyelai kami dengan petuah tadi. Makhafatas sa'amata alaina, karena beliau khawatir kami akan tertimpa kebosanan atau kejenuhan. Muttafaqun alaih. Yatakhawwaluna yata'ahaduna. Yaitu apa? Tidak tiap hari, tetapi diselang-seling di waktu-waktu tertentu memeriksa kami dengan nasihat tadi. Baik. Hadis ini disebutkan di sini muttafaqun alaih. Di sini Ibnu Mas'ud yaitu siapa tadi? Abu Wa'il menyebutkan bahwasanya Ibnu Mas'ud kalau memberikan majelis tazkir itu adalah setiap Kamis. Jadi zahirnya adalah dalam 7 hari, 1 hari beliau berceramah khusus mungkin terkait dengan surga dan neraka, atau terkait dengan tanda hari kiamat, atau terkait dengan alam kubur, atau mungkin terkait dengan waspada terhadap fitan dan sebagainya. Intinya bukan pelajaran-pelajaran biasa, tapi peringatan untuk melunakkan hati. Baik, dan ini menarik, memang jelas ini menyejukkan hati. Dan itu yang sering didapatkan waktu di Yaman. Jadi bukan tiap hari ada petuah, tapi biasanya apa, mungkin seminggu sekali. Terutama kalau ada syekh lain yang datang, nah, kita rehat dari daras biasanya apa, daras Sahih Muslim dan lain-lain. Lalu syekh itu yang datang diizinkan untuk menyampaikan petuah-petuah, biar orang menangis atau biar orang sedar, biar orang menghargai waktu dan seterusnya. Petuah-petuah khusus. Baik. Faqala lahu rajul, maka ada seseorang yang berkata, ya Aba Abdurrahman, lawaditu annaka dzakkartana. Baik. Ini ayo. Sungguh saya ingin seandainya Anda memperingatkan kami kulla yaum, setiap hari. Dijelaskan oleh sebagian pensyarah, ini menunjukkan boleh seorang murid itu memberikan iqtirah, memberikan ide kepada gurunya. Gimana kalau jadwalnya demikian? Gimana kalau seperti ini? Nah, itu bagus, itu baik. Baik. Agar apa? Kedua belah pihak sama-sama mendapatkan sesuatu yang sama-sama mereka berminat. Karena kalau tidak ada minat, maka hasilnya akan buruk. Kalau guru tidak berminat, murid terhalangi mendapatkan ilmu dari guru itu. Atau kalau murid tidak berminat, walaupun guru bicara seindah-indahnya, tapi
niscaya hasilnya akan kurang karena muridnya sendiri tidak berminat. Maka bagus sekali saling membuka diri. Ini punya idea ini, nanti dicari jalan tengahnya bagaimana. Faqal ama innahu yamna'uni min dzalik. Sesungguhnya yang menghalangi saya dari melakukan itu, memberikan petuah setiap hari, ani akrahu an umillakum. Takdirnya kata Al-Hafidh yaitu akrahu imla lakum. Kalau tak salah, Anda dapatkan dalam Fathul Bari. Ma'ruf ini ya, an dan fi'il mudhari yang setelahnya fi ta'wilil masdar, imlal. Saya benci, saya tidak suka untuk membuat kalian jemu. Ya kalau tiap hari selalu disuruh nangis, nanti kering air mata. Nanti malah orang jadi bosan. Makanya bagusnya adalah ditunggu tatkala orang mulai merasa rindu untuk diingatkan lagi. Wa inni atakhawwalukum. Atakhawwalukum kata Ibnu Battal dan lain-lain seperti yang disebutkan oleh An-Nawawi di sini, yaitu ata'ahadukum, yaitu memeriksa tetapi secara berkala, bukan setiap hari. Yang lain sebagaimana dinukilkan oleh Al-Karmani, maksudnya adalah yaitu menjadikannya tidak setiap hari. Intinya hampir sama ya makna-maknanya itu. Hanya di waktu-waktu tertentu saja, bukan setiap hari. Di sela-sela di antara pelajaran-pelajaran biasa ini atakhawwalukum bil mau'idhah. Nah, al-mau'idhah seperti yang dijelaskan tadi. Petuah-petuah, nasihat-nasihat, peringatan, kabar gembira, semuanya masuk di dalam al-mau'idhah. Nah, di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar yaitu disyariatkan untuk memberikan mau'idhah di sela-sela pengajaran, bukan sekedar diberi ilmu. Karena kadang kalau hanya ilmu nanti orang jadi sombong, orang jadi ujub. Tapi juga diperingatkan berapa banyak orang yang berilmu kemudian tergelincir, berapa banyak orang yang sudah memiliki hafalan hebat, tapi karena sombong akhirnya dia celaka. Guru perlu mengingatkan murid tentang perkara-perkara yang berbahaya seperti ini, agar semakin tinggi ilmunya, semakin bagus juga adab dia, bukan malah lupa diri. Kama kana Rasulullah SAW yatakhawwaluna biha. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW menyela-nyelai kami dengan itu. Kata Al-Hafidh ini menunjukkan semangat para sahabat untuk meneladani Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan mau'idhah hanya setiap yaitu 7 hari sekali, maka Ibnu Mas'ud juga demikian, meniru Nabi. Walaupun mungkin setiap orang punya idea, setiap orang memiliki mungkin ijtihad. Oh, saya pendidik juga, saya sudah pandai, saya tahu cara yang betul. Tapi tidak ada yang lebih baik daripada cara Nabi SAW. Alasannya apa? Makhafatas sa'amati alaina, karena beliau khawatir kami akan tertimpa kelesuan. As-sa'amah kata Al-Hafidh yaitu al-futur wal kasal wal inqita'. Futur yaitu melemah, kasal yaitu kemalasan, inqita' yaitu terputus. Ya kalau terus-menerus ditekan nanti jiwa akan putus, akhirnya malah malas, tak mau lagi datang dan sebagainya. Maka apa? Terkadang jiwa diberi kelonggaran, terkadang ditarik, terkadang diperingatkan agar langkahnya jadi baik. Baik. Illahuna wallahu a'lam.